Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Damayanti dari Prodi S1 Kebidanan, semester 3 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang evidence-based waterbird. Water labor and waterbird. Di hampir setiap budaya, air menandakan kedamaian, ketenangan, dan relaksasi. Dari zaman kuno hingga sekarang, manusia telah menggunakan mandi air hangat untuk meredakan ketegangan, nyeri, tegang otot, dan menghilangkan rasa sakit. Jadi, dari zaman dahulu kala, air hangat sudah dipercaya untuk dapat meredakan pegal-pegal atau nyeri atau tegang otot yang dapat kita rasakan dan juga bisa dapat menghilangkan rasa sakit. Pengertian waterbird adalah teknik yang juga dikenal sebagai hidroterapi. Nah, peristiwa hidroterapi ini pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1803 dan cukup populer di negara-negara barat karena dokter merasa bahwa hal itu tidak hanya membuat lebih banyak persalinan nyaman untuk wanita, tetapi juga mencegah infeksi atau komplikasi. Jadi, waterbird ini meminimalisir trauma perineum, sedikit perdarahan postpartum, terus juga lebih kecil tingkat episiotominya. Karena dari air tersebutlah dapat meminimalisir segala infeksi atau komplikasi. Lanjut ya. Waterbird adalah teknik penting dalam mengurangi nyeri persalinan wanita selama persalinan normal dan menghindari operasi sesar. Nah, jadi teknik waterbird ini adalah salah satu teknik menghindari dari operasi SC. Nah, teknik waterbird itu ibu direndam dalam genangan air yang cukup hangat. Dengan meningkatnya ketegangan, ketakutan, kecemasan, dan tingkat stres sebelum melahirkan, maka banyak wanita hamil memilih teknik waterbird untuk melahirkan bayi mereka. Karena dari air ini dapat meredakan nyeri. Nah, menurut Mola Mahmutoglu 2012, menurut temuannya bahwa kecemasan dan rasa sakit memicu stres respon yang mengarah pada penurunan aktivitas rahim. Nah, jadi karena kecemasan dan rasa sakit itu memicu stres respon, nah dapat mengakibatkan aktivitas rahim menurun. Jadi itu kayak kontraksi atau hisnya tuh tidak teratur. Persalinan di dalam air dapat mengatasi respon stres ini dengan membantu relaksasi, meningkatkan pelepasan endorfin, dan mengurangi persepsi nyeri. Nah, dari persalinan di dalam air ini dapat mengatasi respon stres, dapat merelaksasi, terus kan meningkatkan pelepasan endorfin, terus juga mengurangi persepsi nyeri. Menurut Michelle Oden pada 1960-an, menggunakan media ini untuk meredakan nyeri dalam proses persalinan. Salah satu pasiennya merasa sangat nyaman di sana untuk melahirkan. Dia menolak untuk keluar dari bak mandi dan melahirkan bayi yang tenang di bawah air. Melahirkan di bawah air yang tidak disengaja ini membuat melakukannya banyak hal penelitian dan dia sampai pada kesimpulan bahwa air aman untuk baik ibu maupun bayinya. Ini kemudian diketahui benar oleh ribuan ibu di seluruh Indonesia. Jadi, Michelle Oden ini hanya mencoba-cobanya saja direndam di dalam air ibu yang ingin bersalinnya. Namun, ibu tersebut menolak untuk keluar dari bak mandinya sehingga dia ingin melahirkan bayinya di dalam air. Michelle Oden dengan adanya peristiwa tersebut dia membuat penelitian lebih lanjut terhadap waterbird ini. Nah, kesimpulan yang dia dapat, air aman untuk ibu maupun bayinya. Manfaat waterbird. Beberapa penelitian menemukan manfaat yang signifikan dari waterbird untuk ibu. Manfaat tersebut antara lain peningkatan kepuasan dengan kelahiran menurut Sprague tahun 2011. Pengurangan persepsi nyeri menurut Mola Mahmutoglu 2012.
peningkatan pelepasan endorfin dan peningkatan relaksasi menurut Molamah Mutoglu 2012 dan Sprague 2011. Pengurangan kebutuhan farmakologis pereda nyeri menurut Clit 2009, Molamah Mutoglu 2012 dan Sprague. Jadi dalam Waterbird ini sangat meminimalisir kebutuhan farmakologis pereda nyeri obat untuk meredakan nyeri saat proses persalinan. Lebih mudah untuk melakukan berbagai posisi persalinan atau kelahiran karena adanya daya apung yang mengarah pada peningkatan fungsional diameter panggul sejati. Menurut Avery 2013, Dahlin 2013, dan Molamah Mutoglu 2012. Persalinan kelas 1 dan 2 lebih singkat karena pengurangan hormon stres dan katekolamin yang dapat menghambat oksitosin dan kemajuan persalinan. Lebih sedikit trauma perineumnya, lebih sedikit juga perdarahan postpartumnya. Dan manfaat untuk janin mempromosikan perilaku ikatan ibu atau bayi yang positif seperti kontak kulit ke kulit menurut Sprague 2011. Safety of Waterbird pada bayi. Resiko Waterbird. Penerapan teknik Waterbird membutuhkan cara yang jauh lebih besar ketelitian daripada kelahiran konvensional karena membutuhkan lebih banyak waktu dan orang harus mengatur air olahan dalam jumlah besar, kualitas tertinggi, dan praktisi medis harus sangat termotivasi untuk menapaki jalan yang berbeda. Jadi, pada teknik Waterbird ini sangat membutuhkan cara yang jauh lebih besar ketelitiannya. Jadi tidak sembarangan praktisi medis yang dapat melakukan penanganan Waterbird harus punya pelatihan-pelatihan khusus. Nah, dari praktisi medis ini harus sangat-sangat memperhatikan si ibu saat sudah berada di dalam kolam air tersebut. Terus juga ada resiko yang lain yaitu bayi mulai bernapas di bawah air. Ada yang berpikir seperti itu. Nah, penjelasannya, sang ibu mungkin takut bayinya akan menghirup air jika ia dilahirkan di dalam kolam persalinan dan mulai bernapas sebelum dia dibawa ke permukaan. Namun, penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa bayi mungkin hanya beresiko menghirup air jika mereka disimpan di bawah air untuk waktu yang lama hingga 1 jam. Bayi masih akan menerima oksigen melalui tali pusatnya yang menempel pada plasenta di dalam diri ibu. Nah, jadi bayi tidak akan menghirup air setelah dilahirkan di air. Jika bayi tersebut diletakkan di bawah air untuk waktu yang lama hingga 1 jam, itu terdapat resiko bayi akan menghirup air. Jadi kita harus lebih cepat untuk penanganannya, untuk lebih teliti penanganannya. Selanjutnya, avulsi tali pusat. Avulsi tali pusat. Avulsi tali pusat atau putusnya tali pusat jarang terjadi tetapi dapat terjadi selama kelahiran air atau waterbird. Selama sebuah waterbird mungkin ada naluri yang kuat untuk mewujudkan bayinya di atas permukaan air segera setelah kelahiran. Nah, dari ketakutan yang tadi bayi menghirup air, otomatis entah keluarga atau praktisi medis mengangkat bayi lebih cepat ke permukaan air karena takut menghirup air. Namun, hal ini dapat menyebabkan traksi tali pusat yang cepat dengan yang lebih tinggi ketegangan dari kelahiran di darat. Jadi kita tidak usah terlalu terburu-buru mengangkat karena takutnya terjadinya traksi tali pusat. Faktor resiko avulsi tali pusat di balik kelahiran darat dan kelahiran air termasuk tali pusat kelainan seperti penyisipan tali pusat yang tidak normal ke dalam plasenta, panjang tali pusat, tumor atau hematoma. Tanda bahwa tali pusat avulsi telah terjadi termasuk perubahan mendadak, yaitu air
Warna air menjadi merah tua karena adanya semburan darah. Pelepasan tiba-tiba tegangan tali pusat, konfirmasi visual dari tali pusat yang terlepas, suara gertakan saat bayi baru lahir diangkat dari air, dan tanda syok hemoragik neonatal. Dengan meningkatkan pendidikan profesional dan orang tua, kejadian tali pusat ini dapat sangat dikurangi. Next. Di sini ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Rosanna Azanati dan kawan-kawan. Dia melakukan sebuah studi observasional perspektif pada 513 wanita yang ingin melahirkan di air. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efek waterbird pada hasil kebidanan ibu dan tingkat infeksi neonatal pada kelompok resiko rendah yang dipilih. Perempuan dibagi menjadi 3 kelompok. Perempuan yang memiliki riwayat waterbird, persalinan normal pervaginam setelah perendaman, dan persalinan normal pervaginam tanpa perendaman. Hasil pengukuran adalah tingkat infeksi ibu dan janin. Parameter hasil kebidanan dan laboratorium yang relevan parameter. Tingkat infeksi ibu dan bayi dan parameter laboratorium tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara kelompok. Tidak ada infeksi ibu terkait waterbird. Perbedaan yang signifikan diamati pada parameter hasil kebidanan. Lebih sedikit penggunaan analgesia. Durasi persalinan kala 1 dan 2 lebih pendek dan kecil tingkat episiotomi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah waterbird adalah alternatif yang berharga untuk persalinan tradisional. Itu tingkat infeksi ibu dan janin sebanding dengan persalinan tradisional. Selanjutnya, di sini ada beberapa sumber yang dapat direkomendasikan. Waterbird and Attitude to Care oleh Denine Garland adalah sebuah sumber daya yang sangat baik berisi penelitian akademis seperti peralatan, situs web, DVD, praktik, dan pedoman klinis, formulir audit yang berguna, serta informasi lain untuk membantu bidan. Palweck dan kawan-kawan 2011 diterbitkan daftar 15 prinsip untuk melakukan perendaman air dan waterbird yang bisa ditambahkan sebagai sumber untuk membantu proses melahirkan di air. Halaman 394. Institut Nasional untuk Health and Care Excellence atau NICE 2017 adalah sumber lain untuk panduan berbasis bukti. Pilih pedoman berdasarkan praktik terbaik, informasi berbasis bukti, misalnya kebidanan, disiplin yang relevan, dan kebutuhan klien, menurut Garland 2011. Selain itu, pedoman harus mempromosikan dan melindungi kelahiran fisiologis tanpa memicu intervensi yang tidak perlu. Akhirnya, praktisi harus selalu melakukannya beroperasi dalam pedoman badan pengatur, misalnya Dewan Keperawatan dan Kebidanan, yang memberikan aturan dan standar untuk keperawatan dan kebidanan di daerah mereka atau daerah lokal, menurut Garland 2011. Manfaat psikologis selaras dengan beberapa alasan mengapa perempuan memilih waterbird sebagai metode persalinan, yaitu lingkungan serta orang-orang di dalam ruangan dapat mempengaruhi apa yang dirasakan, termasuk rasa aman, kenyamanan, kontrol, atau ketakutan, menurut Seidenblatt 1983. Hormon, prostaglandin, adrenalin, katekolamin, endorfin, oksitosin, dan kortisol, aspek persalinan mengatur uterus kontraksi dan memicu emosi dan respons. Menurut Garland 2011, ketakutan memunculkan hormon adrenalin yang bisa meningkatkan kemampuan ibu untuk menunda atau menghambat proses persalinan. Ketakutan juga merupakan kesempatan bagi hubungan kebidanan dengan klien untuk menyusun strategi cara menenangkan ibu hamil dengan membiarkan rasa takutnya menghilang, menurut Natter, Meyer, Shaw, Batista, dan Marowitz 2014.
Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.